pekerjaan saya kan terapis ya Ustadz. Nah terkadang saya banyak juga klien wanitanya gitu. Terapis ini kerak-kerak, oh keretak. Aduh pegal nih. Aman. Ya intinya untuk klien wanitanya juga ada yang tua, ada yang muda juga, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya maksudnya penampilannya kan beda-beda ya. Tapi insya Allah saya berusaha safety, Ustadz udah berusaha safety, ya, jadi nerapinya nggak berduaan. Jamaah asisten saya juga ada, terus ininya juga nggak bersentuhan langsung, pakai sarung tangan, manset dan lain-lain. Cuman saya ingat kata-kata Ustadz, pokoknya kan kalau misalkan kita ada dosa itu kan intinya itu godaan setan ya Ustadz ya. Nggak apa-apa kan nyalahin setan gitu kan kalau misalkan kita berdosa ya. Nah, jadi saya pengen nanya, apakah ada doa khusus gitu supaya kita, karena kan saya manusia normal ya, udah berusaha juga kadang ada aja gitu kan. Nah ini kena mental nih. Ini berarti ini terapis undercover. Iya. Udah mulai membuka ini ya rahasia. Oke. Ya mungkin ada doa khusus yang memang untuk menghindari bisikan-bisikan setan yang terkutuk Ustadz ya. Jadi sebelum kita memulai terapi itu apakah ada doa khusus biar kita tuh terjauh dari pikiran kotor, hati yang kotor dan niat yang nggak bener. Jadi niatnya fokus satu, ikhtiar ngobatin orang gitu aja. Menurut saya yang paling ahsan itu adalah Kang siapa tadi namanya? Kang Wildan. Yang paling ahsan itu adalah coba Kang Wildan bikin sebuah inisiatif perubahan di dunia kretek. Ya, berinisiatif karena orang yang hebat dalam Islam itu adalah mujaddid. Mujaddid itu sang pembaharu, bukan orang yang ikut arus. Saya tipenya nggak suka dengan arus yang udah normal kayak gitu terus kita diam aja nggak. Saya pasti pengen jadi change maker atau punya change project, sekecil apapun change projectnya. Dan itulah hakikat dari dakwah kan, merubah gitu. Jadi Kang Wildan udah punya kapasitas itu, boleh nggak kalau misalnya mulai sekarang Kang Wildan menjadi salah satu duta dakwah di bidang itu dengan cara membuat movement, coba ajarkan lebih banyak perempuan untuk jadi terapis. Ini bukan jawaban boleh atau tidak, tapi solusi ya. Sehingga semakin banyak perempuan yang menjadi terapis, sebagaimana semakin banyak perempuan yang jadi dokter kandungan. Maaf bagi para dokter laki-laki yang di bidang itu ya, di spesialisasi kandungan. Tapi buat kalian yang mau masuk kedokteran dan mengambil spesialisasi kandungan, itu jihadnya lebih, insya Allah pahala kalian gede banget. Karena selain menyelamatkan orang dalam kondisi yang kritis kayak gitu, kalian juga menjaga kehormatan dia, karena perempuan kan. Jadi semakin banyak dokter perempuan di spesialisasi kandungan, itu semakin memenuhi kebutuhan fardu kifayahnya perempuan. Karena kalau perempuan yang concern di bidang ini sedikit, akhirnya secara darurat muncul lebih banyak laki-laki, ini ada fardu kifayah yang nggak terpenuhi dan ini jadi tanggungan kita bersama loh. Begitu juga di bidang terapi. Kalau saya lebih suka menjawab sesuatu yang sifatnya visioner dan jadi solusi, saya ngajak Kang Wildan, mungkin Kang Wildan menjadi seorang mujaddid dakwah di bidang itu sehingga dapat pahala jariah. Kang Wildan bikin aja movement melatih bikin training untuk sebanyak mungkin terapis perempuan. Sehingga ketika ada perempuan yang sakit, silakan diserahkan kepada terapis perempuan. Sehingga insya Allah itu lebih ideal nanti. Untuk kondisi yang sekarang, nah ini kan jawaban yang ideal dulu nih. Untuk kondisi sekarang gimana? Lihat tingkat kedaruratannya. Kalau kedaruratannya masih bisa ditangguhkan, masih bisa dicarikan terapis perempuan, nggak yang bahaya-bahaya banget sebetulnya. Cuman ini kayak ada sesuatu yang dari lama belum beres, pengen dibenerin atau apa, saya nggak ngerti di bidang ilmu itu. Kalau nggak darurat banget atau masih ada penggantinya, maka pilihlah yang paling ringan mudaratnya. Yang paling ringan mudaratnya. Kecuali daruratnya tuh orang mau mati gitu ya.
Kalau nggak dipegang Kang Wildan nih bahaya. Walaupun nyawa di tangan Allah, tapi secara hitungan-hitungan kita secara medis kah atau secara manusiawi kah, ini bahaya sekali, ini harus segera saya tangani. Oke, sambil banyak-banyak taus, sambil banyak-banyak istighfar dalam hati, tapi jangan sampai auzubillahi minasyaitonirrajim atau astagfirullah, kan jadi ngedongkrak ya. Aku nggak tahu gerakannya, maaf ya. Jadi intinya adalah lihat tingkat kedaruratannya. Dua itu menurut saya Kang Wildan. Sebetulnya saya nggak mau jawab apa doa supaya terhindar dari godaan syaitan, karena kita nggak bisa hanya sekedar berdoa tapi kita nggak membatasi dan menjaga diri kita. Sama kayak orang misalnya nggak pengen digodain cowok tapi dia menampakkan aurat, ya harus ditutup biar nggak digodain. Nah, jadi ada ikhtiar syariatnya. Nggak cukup hanya dengan taus, auzubillahi minasyaitonirrajim, cewek cantik nih, astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, nggak bisa gitu. Jadi Kang Wildan, kalau menurut saya, Kang Wildan punya kesempatan untuk berdakwah di sini justru dengan buat movement lebih banyak terapis perempuan.